Jadi awalnya itu saya berkenalan ya via sosial media ya. Jadi awalnya saling DM-an di Instagram dan pada akhirnya move ke WhatsApp dan terjadi video callan terus menerus dan pada akhirnya endingnya udah nggak ada lagi komunikasi dari Kang Sule berakhir berakhir terus dapat dengan info yang dia udah nikah dengan Natalie gitu. Itu aja sih. Tapi pada saat itu bisa dibilang mengenali sosok Kang Sule itu sebelum dia jauh menikah dengan Natalia atau seperti apa? Jauh sebelum dia menikah ya. Jadi jauh sebelum menikah. Jadi kenalnya 2020 gitu. Terus kan sekarang juga mereka lagi mesra-mesranya kan dengan Natalie gitu. Dan hingga akhirnya tercuat dan akhirnya muncul di sosial media, di media sosial gitu loh. Mati sempat terbongkar juga chatannya gitu. Kita langsung ke poin aja gitu Mbak. Mungkin seperti apa? Masih komunikasikan atau seperti apa? Kalau masih komunikasi udah nggak komunikasi sih gitu ya, semenjak dia udah nikah udah benar-benar lost kontak gitu. Tiba-tiba lihat di WhatsApp notifikasinya udah mengganti kontak gitu. Ya udah terus eh ya udah sih sampai di situ doang komunikasinya. Sejauh ini udah nggak komunikasi lagi dengan Kang Sule? Nggak pernah. Terus mengapa mungkin bisa dibilang Natalie mengetahui sempat di WhatsApp nggak sih dengan Natalia atau seperti apa? Belum ada sih, kalau ada ya udah diladenin aja. Mengapa melihat sosok Kang Sule seperti apa sih mungkin dari Indonesia? Kalau lihat dari Kang Sule semangatnya pasti ya, pertama semangat, terus dia pekerja keras juga, humoris juga, masuk lah dengan tipe aku. Ya kayak gitu sih gitu. Cuman ya nggak mau muluk-muluk lah ya sekarang mereka lagi bahagia kan juga gitu. Sempat diberikan janji-janji manis dalam arti kan dulu Oh, sempat janji dekat. manis Nah ya. itu kan seperti apa tuh mungkin? Kalau janji manis sih ya karena Mas Sulainya tuh sempat ya siapa sih perempuan yang nggak baper ya, Ya jadi gini pasti. dia tuh pengen ngebimbing gitu, ada chattingan kita biasanya dan awalnya kan juga memang dia menginginkan dipanggil AA gitu loh. Awalnya kan aku suka panggilnya kakak gitu kan, menghargai, lebih menghormati, tapi tiba-tiba dari Kang Sulainya memang yang pengen dipanggil AA gitu ya kan. Itu AA sebut apa sih kalau bahasa Sunda gitu ya, apa Jawa gitu. Kakak, AA, Arman, AA bahasa dipanggil halus. AA gitu ya biar lebih apa gitu katanya. Ya udah gitu sih, terus ya udah biasanya nanya-nanya soal kamu kerjanya kesibukannya apa, kamu dulu model apa gimana. Ya udah Tisha mah juga orangnya terbuka gitu, nggak mau tertutup dan nggak mau sojain juga gitu. Latar belakang Tisha juga nggak bilang mulus-mulus banget juga, enggak gitu. Cuman ya dari situ ya sempat kalau dibilang ada baper ya ada juga, karena ada kata ingin membimbing, kamu nggak ingin kah dapat cowok yang mungkin membimbing kayak gitu. Berarti awal kenal langsung DM atau memang sempat kerja bareng atau ketemu dulu? DM-an dulu kalau sampai ini masih penasaran ya. Pokoknya ya DM-an dulu sih gitu, terus Jadi habis itu awalnya dari WhatsApp suka DM. video callan kalau dia lagi kerja gitu ya, video callan lagi apa neng gitu doang. Oh pada saat itu komunikasi dia DM duluan. Berarti belum pernah kerja bareng atau ketemu udah pernah belum? Karena udah mau diajak kerja bareng, jadi awalnya sampai dia chattingan sama aku lewat DM ataupun WhatsApp itu karena dia menanyakan aku tuh sebenarnya apa, model atau apa gitu. Ya udah aku bilang aku model tapi lagi pengen ngarah jadi penyanyi gitu kan gitu. Tapi karena pandemi ya udah sibuk YouTube doang. Terus dia bilang ya udah aku butuh dong yang bisa cari model, bisa butuh model nggak buat kamu aja jadi model video klip lagu dia gitu. Aku nggak tahu lah jelas persisnya lagu apa. Di sini kan kita juga tidak mau menyudutkan Mbak Tisa juga nih kan. Memang di sini pemberitaannya kalau dibilang pada saat itu ramai karena memang Natalie mengetahui chatan dari Mbak Tisa dan ini. Mungkin seperti apa tanggapan Mbak Tisa sendiri? Iya, tanggapan saya Memang gimana? itu sudah lama chatannya, jadi belum Chattingannya udah di-delete lama, juga. iya sangat udah lama ya, udah emang setahun lah ya gitu. Jadi kaget juga karena dasarnya dari aku juga nggak ada ingin ke pansosan atau gimana gitu. Kalau mama dari dulu pada saat COVID lagi menyerang benar-benar lockdown gitu ya kan, banyak orang yang membuat gimmick atau gimana. Tapi ini kebetulan juga gue juga nggak tahu kan kalau tiba-tiba Natalinya bikin story lah gitu, kata-kata kuat, ya aku kan juga nggak tahu. Terus aku juga jadi ditimprung dengan banyak DM gitu ya, Ketisha ini pelakor atau apa. Nah, Gimana ya, emang sih saya juga dari model dewasa seksi ya pasti karena itu ciri khas saya gitu. Tapi kan di sini harus jelas dulu dong saya penyebabnya apa bukan gitu. nah di sini kan mungkin
belum pasti gitu, karena Mbak Natali juga belum menghubungin Mbak kan, Iya. dalam arti belum. Nah ini kan bisa dibilang takut menjatuhkan reputasi Mbak sebagai model juga gitu kan. Nah ini mungkin seperti apa? Dalam arti menjelaskan bahwasannya saya mengenal sosok Kang Sule memang sudah lama, dan setelah dia menikah udah gak kontekan, benar seperti itu atau seperti apa? Benar seperti itu. Saya kenal sebelum mereka menjalin hubungan pernikahan ataupun pendekatan. Itu sih. Sudah berapa lama perkenalan? Udah setahun ya. Udah setahun juga. kenal. Oh, jadi setelah dia menikah nggak ada komunikasi? Udah nggak ada komunikasi gitu. Terganggu nggak sih Mbak dengan berita ini disangkut pautkan sebagai Mbak Tisha ini? Terganggu dan meresahkan juga. Tapi apapun itu saya harus hadapin dong gitu. Tapi ya di sini saya berharap ya masalah ini kalaupun misalnya sampai merembet, saya juga berharap enggak juga sih ya, tapi ya namanya juga media ya, apalagi sampai masuk heboh di Lambe Tura. Aduh kita lagi asik-asiknya melihat berita Atta Halilintar kan dengan Aurel Hermansyah. Haruskah saya jadi orang yang disebut-sebut pelakor gitu ya, orang ketiga dari hubungan mereka atas dasar hanya postingan Mbak Natali yang menghapus postingan dia dengan suami dan keluarganya. Sempat cari tahu nggak mengapa pada saat itu Mbak Tisha yang ya mungkin saya bilang dituduh oleh Natali sendiri? Sempat cari tahu sih, cuman membingungkan juga. Apa karena mungkin saya cantik atau dari majalah dewasa, saya juga nggak tahu. Saya juga bukan merasa kepedean atau gimana, tapi memang kalau ditanya punya hubungan, pernah dekat gitu. Pernah ikat maksudnya apa? Ya? Pernah ikat maksudnya apa? Pernah dekat. Oh, pernah dekat. Mas gimana sih? Iya pernah dekat juga kan gitu sih. Berarti memang intinya poinnya pada saat sudah menikah sama sekali nggak komunikasi dengan Kang Sule. Udah nggak pernah ada komunikasi. Nah itu kan. Nah Natali sendiri mungkin ketika memang nanti dipertemukan dengan Mbak Tisha juga, maksudnya dipertemukan dengan Natali face to face gitu untuk berbicara, ngobrol, untuk menyelesaikan ini nggak sih? Maksudnya respon saya seperti apa? Iya. Saya akan menjawab apa adanya. Kalaupun misalnya akan diminta bukti atau apa, saya pun juga siap gitu. Saya tidak merasa salah atau benarnya atau gimana, tapi memang saya bicara fakta gitu ya. Itu aja sih, karena saya juga kan kalau dibilang saya sebagai orang yang diwawancarain saat itu, untuk ditanya siapa yang pernah gombalin atau apa ya jawab, tapi saya nggak pernah nyebut namanya Kang Sule ya gitu ya, saya cuma inisial S aja. Tapi kalau dari medianya kayak gimana saya juga nggak tahu ya, begitulah kira-kira gitu. Berarti memang di sini Natali menggiring opini dong bahwasannya memang saat itu masih komunikasi dengan Mbak Tisha, benar nggak sih? Kalau itu persepsi orang, tanggapan orang, sih juga nggak bisa tahu ya gitu. Ya kita tunggu aja lah ya jawaban dari Mbak Natalinya. Barangkali mereka punya faktor lain selain daripada saya gitu. Cuman ya kan siapa sih orang yang nggak akan berpikiran negatif kalau diiringin dengan saya gitu loh masalah ini. Pastilah ya, karena saya juga memang backgroundnya majalah model seksi gitu. Ingin komunikasi dengan Natali dalam arti untuk menjelaskan atau meluruskan permasalahan ini atau ketemu kalau langsung? perlu ya perlu juga sih gitu. Cuman ya kalau baiknya saya nunggu aja deh dari pihak mereka ya, salah satunya ya kalian juga mesti harus tahu ya netizen semuanya ya, barangkali bukan saya penyebabnya, barangkali ada faktor lain gitu sih, karena mereka juga belum ada speak up kan gitu. Iya. Mbak, banyak ada teroran nggak sih Mbak, dalam arti teroran yang meresahkan sejauh ini gitu? Banyak, lumayan ya. Dari semalam deh kok kaget pada banyak yang DM gitu, Kak kami dari fansnya bla bla bla, tolong dong jangan gangguin hubungannya, jadi pelakor bla bla, bulan puasa loh ini. Beritanya memang kurang tis lah ya, apalagi ini bulan Ramadan. Siapa juga yang pengen berita seperti ini gitu ya kan. Kalaupun bikin pansus juga, saya juga sumpah demi Allah nggak ada tuh ngatur-ngatur dengan Mbak Natali ataupun Kang Sule, nggak ada. Ini semua serba kebetulan banget gitu loh. Lagian juga ya begitulah ya, mungkin orang haus dengan berita-berita hoax gitu ya, akhirnya dibuat-buat ini kayak gitu-gitu. Oke, mungkin terakhir ketika Mbak Tisha bertemu dengan Sule dan Natali, mungkin bisa dikomentarin apa yang mau diucapkan? Saya ingin sampaikan, saya pertama mohon maaf sekali kepada Mbak Natali sebagai istri dari Kang Sule, karena saya benar-benar tidak punya niat sama sekali untuk menggali atau membuka lagi memori-memori lama. Tapi saya berharap sekali hubungan Kang Sule dan Mbak Natali tetap berjalan terus,
karena saya tahu persis, saya sedikit banyaknya tidak banyak tahu pun juga dengan Kang Sule, tapi saya tahu bahwa di balik komediannya dia membutuhkan sesosok istri yang memang mempunyai jiwa keibuan, apalagi Mbak Natali adalah perempuan yang kita tidak perlu lihat latar belakangnya, tapi memang saat ini benar-benar serius untuk menjalin hubungan yang sudah mesra-mesranya lah dengan Kang Sule gitu. Semoga saya bukan jadi faktor dari hubungan Natali dan Kang Sule ya yang lagi heboh-heboh ini, itu aja sih. Terakhir komunikasi kapan, Mbak? Ya? Terakhir komunikasi kapan? Mas bulan puasa waktu itu juga ya, bulan puasa tahun lalu. tahun lalu. Kan lockdown banget ya, lockdown banget. Kalau boleh ditunjukin chatannya boleh nggak sih? Chat terakhirnya. Aduh, perlu nggak sih? Iya. Chattingan terakhir gitu ya? Udah aku kirim ke press. Oh gitu. Siap. Oke, siap.